Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Fuel Terminal Samarinda bersama saya Mbak Febri. Hari ini kita akan bahas terkait distribusi. Oke, dengan tamu saya yang spesial pada hari ini, silahkan perkenalkan diri. Ya, nama saya Zakaria Habibu, saya RSD. Oke, SPV RSD itu apa sih Mas? Jadi saya sebagai pengawas untuk mengawasi proses receiving, artinya penerimaan, habis itu storaging, artinya penimbunan, dan distribusi, artinya penyaluran. Oh, oke. Ya, Itu. tentunya terkait dengan BBM ya. Oke, siap. Ini panggilan gaulnya Mas Zakar ini adalah Bang Jack. Jadi saya panggilnya Bang Jack aja boleh? Silakan. Oke, siap. Gini Mas, sebelumnya kita ucapkan ini dulu bela sungkawa atas kejadian yang terjadi di Jakarta di FT Pelumpang Mas ya. Ya, benar. Semoga korban bisa segera pulih dan keadaan bisa membaik kembali. Amin. Oke, pertanyaan pertama, Pertamina Patraniaga itu apa sih Mas? Jadi Pertamina Patraniaga itu Mbak, itu merupakan subholding dari Pertamina Persero. Oke. Artinya anak perusahaan dari Pertamina Persero yang bergerak di bidang distribusi, supply dan distribusi BBM. Berarti yang mendistribusikan BBM kepada masyarakat itu Mas ya? Benar, kepada masyarakat, konsumen-konsumennya, termasuk industri. Oke, perbedaan FT dan IT. Jadi ada namanya FT, Fuel Terminal dan Integrated Terminal. Itu yang membedakan dua itu apa sih Mas? Jadi FT itu namanya Fuel Terminal, sedangkan IT itu namanya kepanjangannya ya, itu Integrated Terminal. Oke. Jadi scope pekerjaannya lebih besar dari FT. Jadi IT itu lebih besar dari FT ya. Nah, cakupannya kalau FT itu lebih cenderung ke BBM saja. Oke. Nah, kalau IT itu ada LPG di sana. Kalau di Samarinda kan FT Samarinda nih Mas. Berarti kita nggak ada lingkupnya, nggak ada LPG atau gimana sih Mas? Terus LPG-nya dapat dari mana gitu, warga Samarinda? Kita dapat LPG yang diatur di Balikpapan. Jadi IT Balikpapan itu membawahi sampai ke Samarinda. Oh, berarti IT Balikpapan itu mencakup kebutuhan LPG di Samarinda. Benar. Berarti kita FT Samarinda distribusinya BBM gitu, fokusnya gitu ya. Kemudian, seperti apa proses distribusi minyak hingga sampai ke masyarakat nih? Masyarakat perlu tahu nih Mas informasinya gimana sih prosesnya gitu, bisa sampai ke masuk ke tangki mobil dan motor warga gitu. Jadi prosesnya kita membeli minyak di kilang atau di RU 5 Balikpapan. Yang besar memang dari sana kita suplai menggunakan kapal. Menuju ke FT Samarinda. Kita timbun melalui tangki timbun kita. Habis itu kita salurkan melalui mobil tangki ke masyarakat kita. Ada mobil tangki, ada kapal. Oh begitu, berarti dari RU lewati sungai, tadi Sungai Mahakam kalau kita melewati laut. Oh laut. Ya, bisa melalui STS, itu sip, bisa melalui langsung dari kilang, nanti menuju ke Sungai Mahakam, ke jadi kita atau dermaga kita langsung nanti disalurkan ke tangki timbun kita dahulu. Selanjutnya orang-orang dari customer kita baik itu SPBU maupun industri bisa jalankan melalui mobil tangki atau kapal. Oke, siap. Oke, begitu ya teman-teman proses distribusinya BBM yang ada yang beredar sekarang di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kemudian ini Mas, ini pertanyaan titipan dari warga nih Mas. Ini penting nih pertanyaan nih Mas. Macet SPBU itu disebabkan oleh apa sih Mas? Ya, sebabnya banyak sih. Apa ya? Kalau kami sudah menjadwalkan, sudah ada sistem yang mengatur terkait antrian keberangkatan mobil tangki. Jadi di SPBU itu ada request dari FS2 misalkan throughput atau penjualannya itu dalam 1 jam itu berapa. Dan kita bisa planning sebelum BBM itu habis harusnya sudah terkirim.
cuman ada beberapa kendala nih. Oh. Mungkin antrian yang banyak itu tidak diiringi dengan nozzle dari SPBU yang banyak juga. Oke. Yang pertama, yang keduanya kemungkinan stoknya lagi tipis nih. Oke. Permintaannya melebihi dari rata-rata penyaluran per jamnya. Jadi request dari SPBU-nya misalkan di jam 2 ternyata jam 8 sudah habis. Oh. Jadi kita nge-planningnya dari SPBU kurang pas nih. Karena ya bukan salah dari SPBU juga, karena ya memang hal-hal di luar dugaan gitu ya. Pas meningkatnya permintaan di jam-jam tersebut. Jadi yang keduanya mungkin ya ada beberapa produk yang merupakan produk JBKP atau JBT. Apa tuh JBKP dan JBT? JBT ya, jenis bahan bakar tertentu, yaitu bahan bakar yang memang di kuota atau diatur oleh pemerintah, atau artinya dalam makna sekarang kayak subsidi. Oh, ini terkait BBM subsidi itu ya. Kalau non subsidi ya kami pasti penuhin selama ada request dari SPBU. Kalau untuk subsidi memang ada ininya Mas ya, ada apa spot kan? Ada kuotanya. Ada kuotanya begitu ya. Yang diatur oleh pemerintah. Tapi udah jarang sih sebenarnya teman-teman, untuk apa antrian juga udah sangat berkurang dari pemerintah. Mungkin udah nggak ada kali ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan Pertashop? Pertashop tuh secara fungsi, kemudian dan proyeksinya ke depannya itu apa sih Mas? Jadi Pertashop itu bisa disebut SPBU mini ya, SPBU yang kecil yang melengkapi SPBU yang sudah ada. Ini bukan yang mini Pertamini itu ya apa? Oh, lain. Kalau yang Pertamini itu tidak ada izin enggak. Oke. Pertamina juga tidak mensyaratkan. Kalau gitu kita nggak usah bahas yang itu, kita bahas Pertashop aja. Pertashop itu apa, fungsinya apa, dan proyeksinya ke depannya itu apa? Kenapa dia exist di masyarakat? Jadi Pertashop itu sebagai referensi dari produk dari Pertamina juga. Jadi dalam pemasaran BBM itu selain ke SPBU, untuk retailnya bisa ke Pertashop, tapi produknya itu ya untuk saat ini masih hanya untuk non subsidi. Jadi adanya itu Pertamax, Dekret. Seperti itu. Jadi itu juga untuk menjangkau masyarakat yang agak jauh nih tempatnya, yang di tempat itu misalkan tidak ada SPBU, bisa dijangkau oleh Pertashop. Jadi kalau ada rekan-rekan nih ya, ada investasi di Pertashop, silahkan hubungi ke SDM atau Station Manager di ada. Oke, siap. Kalau di sini Samarinda ada di Ada berapa banyak sih Mas Pertashop? Kira-kira tahu nggak di wilayah Kalimantan Timur yang di bawah supply point Samarinda itu ada sekitar 42 shop. Oke, sip tuh. Itu dari Kalimantan Barat, Samarinda Kota, Tenggarong, Bontang, Sangatta, dan sampai Sangkulirang misalnya. Kemudian lanjut pertanyaannya terkait mobil tangki. Mobil tangki itu kan besar banget nih kalau lewat di Jalan Cendana. Nah, yang menjadi menarik perhatian dan menjadi pertanyaan, apa sih yang kira-kira ya masyarakat awam tidak ketahui tentang kelebihan dari mobil tangki itu? Mungkin dari segi kapasitas atau safety atau apalah itu boleh di-spill. Oke, jadi kalau masyarakat awam ya, masyarakat awam tuh taunya ini mobil besar banget nih mobil gitu. Masyarakat sekarang pintar-pintar. Jadi spesifik ya, kita menggunakan mobil tangki dengan standar safety yang tentunya aman untuk dioperasikan di jalan. Kita mengacu standar mobil tangki kita terkait safety-nya sudah sertifikasi yang ada. Jadi kita mengacu ke panduan volume 1 kalau di Pertamina seperti itu, dengan pabrikan yang sudah ditunjuk dan tersertifikasi. Jadi yang belum diketahui sama
layak. Iya. Luas nih. Oke. Apa aja ya kan safety-nya itu. Jadi kami menggunakan dari material yang sudah teruji lah ya. Pertama sudah tes sertifikatnya. Keduanya ya dari aman lah digunakan di jalan. Ada aparnya juga kalau nggak salah ya di mobil tangki pasti. itu. Oke. Terus mobil tangki itu memang isinya polosan gitu atau bisa nggak sih misalkan mobil tangki itu isinya ada beberapa jenis BBM gitu atau memang cuma satu mobil tangki untuk satu jenis BBM yang dia distribusikan? Jadi di satu mobil tangki itu ada yang namanya kompartemen atau sekat. Oh, oke. Ya, kalau dia satu kompartemen berarti satu produk aja yang bisa dimuatnya. Kalau dia ada dua, kalau mengacu standar volume 1 bisa dua produk. Oh, berarti bisa aja di satu mobil tangki itu ada isinya Pertalite dan Pertamax gitu ya. Tapi itu nggak bakal kecampur tuh mereka di dalam. Tidak, karena ada sekatnya. Karena ada sekatnya memang. Oke, baru tahu ternyata begitu tuh mobil tangki itu bisa bawa dua jenis BBM satu kali jalan. Oke. Kalau di sini Samarinda ini kebanyakan sih 16 KL. Artinya 8 kompartemen pertama, 8 KL kompartemen kedua, jadi ada 16. Tapi kalau di Jawa ada sampai 40 KL karena sekali jalan bisa banyak produk, itu lebih efisien. Iya. Jalannya di Samarinda ini belum mumpuni ya kan. Mobil besar yang trail apalagi masuk di jalan kota ya. Yes. Jadinya untuk saat ini Samarinda hanya di 16 KL. Oke, siap. Jadi gitu guys infonya. Baru tahu kan bahwa mobil tangki itu bisa ada ruang 2 produk gitu, bisa sekali angkut gitu. Udah ini apa saja sih yang dilakukan, yang Pertamina lakukan untuk menjaga kualitas produk sebelum didistribusikan gitu? Apakah dari dari Balikpapan langsung kita langsung disalurkan lagi atau ada saringan lain gitu sebelum didistribusikan ke masyarakat? Jadi setiap stepnya kami selalu ada pengecekan, quality control ya kan. Kalau bahasa awamnya seperti itu, kita melakukan pengecekan baik itu visual maupun lab. Jadi dari kilang ada diperiksa, dari kapal sebelum bongkar itu diperiksa, setelah bongkar kita periksa lagi, sebelum mobil masuk ke mobil tangki kita periksa juga. Sampai ke SPBU pun ada pemeriksaan, baik itu dari kualitas maupun kuantitinya. Oh, baik. Berarti produk ini benar-benar sebelum keluar didistribusikan tuh dicek dulu kualitasnya gitu sebelum nyampe ke kendaraan teman-teman semua yang ada di rumah. Begitu juga dengan ini Mas ya, aspek safety-nya gitu ya dalam proses penyaluran dan distribusinya. Kalau safety sih sebenarnya sudah prosedur ya, sudah memang jadi kewajiban kita. Safety number one. Oke, sip lah. Jadi itu sudah jadi masuk habit kita. Tapi untuk quality dan quantity itu harus tetap dijalankan mengikuti aturan yang ada. Maksudnya itu ketat banget itu juga ya, termasuk ketat banget. Itulah. Maksudnya seperti itu. Jadi pengecekan tetap dilakukan untuk kepuasan pelanggan kita. Benar. Oh, ini satu lagi mau saya highlight Mas, bahwasanya BBM atau produk lainnya seperti bright gas itu sebenarnya dia kondisinya itu memang butuh perhatian keamanan dari siapapun, bahkan tidak hanya dari kita yang mendistribusikan, juga dari teman-teman yang sudah menikmati produk tersebut gitu kan, yang sudah masuk tangkinya atau bright gasnya sudah di rumah pun itu sebenarnya juga tetap memiliki potensi bahaya Mas ya. Jadi kita masing-masing juga harus aware banget ya sama produk BBM dan gas tadi Mas ya. Tentunya. Jadi kita juga sering melakukan sosialisasi nih ya, bisa melalui web atau melalui YouTube ini juga bisa. Dan atau sebelah juga ada namanya sosialisasi ke warga. Benar, kita rutin sosialisasi ke masyarakat terkait penggunaan bright gas maupun terkait api dan bagaimana cara kerja api dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin cukup pembahasan kita tentang pendistribusian BBM. Untuk menutup, saya minta Bang Jack untuk ngasih kita pantun.
Pantun. Silakan. Jalan-jalan ke pasar raya, Cakep. hendak membeli buah rambutan. Cakep. Berhati-hati di jalan raya, Oke. jangan lupa jaga keselamatan. Yeay. Waspadalah. Waspadalah. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube Fuel Terminal Samarinda, dan jangan lupa juga subscribe fuel.terminal.samarinda. Thank you, bye. Woo.